Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series The Great Ruler episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-27. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Mu Chen itu kembali bertemu dengan Gising, yang mana dia itu masih dendam kepada Mu Chen karena telah dipermalukan. Hanya saja dia tidak datang sendirian karena dia memanggil Gihei, kakak pertamanya. Usut punya usut, ternyata Mu Chen dan juga Gihei ini sudah pernah bertemu di jalan spiritual. Selain itu, Gihei juga memiliki dendam karena Mu Chen telah membuat dirinya ketakutan. Pertarungan sengit sempat terjadi di antara mereka. Walaupun Gihei ini memiliki ranah yang lebih tinggi, namun bagi Mu Chen itu tidak terlalu berarti. Bahkan dalam pertarungan itu saja, dirinya dengan sangat mudah mengalahkan Gihei. Tidak yang meninggal, Gihei memberitahu tentang sebuah tempat yang memiliki banyak harta. Dan salah satu harta itu adalah jamur Senpo Yanying. Dan kekuatan jamur itu dapat membuat praktisi Ringdun pas akhir bisa melakukan terobosan dengan sangat mudah ke level Senpo. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Xeno berpindah ke sebuah hutan yang terdengar ada aungan dari sebuah monster. Selain monster itu, kita juga diperkenalkan dengan salah satu karakter lagi bernama Chucky. Sepertinya dia itu bukanlah murid sembarangan karena simbol yang dia miliki jauh lebih banyak dibandingkan dengan para murid lain. Chucky begitu senang bertemu dengan monster ini karena dia merupakan monster spiritual tingkat tinggi. Saya juga pertarungan pun terjadi di antara mereka. Meskipun berhadapan dengan salah satu monster tingkat tinggi, namun bisa terlihat kalau Chucky itu sama sekali tidak kesulitan. Dia bahkan hanya menggunakan satu tangannya saja untuk bisa menumbangkan monster itu. Tapi tentu saja ini masih belum cukup jika ingin menghabisinya. Chucky yang juga menyadari hal itu kembali melancarkan serangan, yang mana kali ini dirinya yakin kalau monster itu telah meninggoy. Di saat monster itu sudah meninggoy, dia pun langsung mengambil esensi jiwanya. Beberapa saat kemudian, Chucky itu kedatangan seorang tamu, yang mana pria ini memberikan pujian kepada kehebatannya. Hanya saja, Chucky tidak ingin berbicara dengan pria itu dan memilih untuk pergi saja. Tapi pria itu menahannya karena dia yakin kalau apa yang akan dia katakan akan membuat Chucky tertarik. Dia pun memberitahu kalau Genghis sudah bertemu dengan Mu Chen, si petaka darah. Padahal itu membuat Chucky penasaran di manakah Mu Chen sekarang. Meskipun dia tidak tahu di mana Mu Chen, hanya saja pria ini tahu kemana Mu Chen akan pergi. Ia penasaran kenapa Chucky ini ingin mengincar Mu Chen. Padahal di jalan spiritual mereka itu tidak memiliki dendam apapun. Apalagi Mu Chen bukanlah pria yang mudah untuk dihadapi. Chucky memberitahu kalau alasan dirinya masuk ke Akademi Beichang adalah karena Loli. Pria ini sudah tahu akan hal itu. Hanya saja untuk membuat Loli jatuh cinta kepadanya tidak akan semudah itu. Apalagi Loli sudah menyukai Mu Chen. Maka karena itulah Chucky itu ingin mengincar Mu Chen agar bisa menunjukkan kalau dia lebih pantas untuk Loli dibandingkan dengan Mu Chen. Xeno berpindah kepada Mu Chen, yang mana saat ini dia sedang bersama dengan kelompoknya. Mu Chen memberitahu dirinya akan pergi mencari jamur Senpo, jadi apakah mereka mau ikut atau tidak. Andai saja perkataan Gihei benar, maka bisa saja ada begitu banyak benda berharga di tempat itu. Padahal itu, Yesunar pun tertarik dan mengajak kakaknya untuk ikut bersama dengan Mu Chen. Karena itu adalah permintaan dari adiknya, jadi Xingling setuju untuk ikut bersama Mu Chen. Hanya saja dia tahu alasan Yesunar ingin ikut adalah karena makanan buatan Mu Chen. Sebelum pergi, Xingling ingin Mu Chen menjawab pertanyaannya. Yang mana dia penasaran mengenai hubungan Mu Chen dengan Raja Luo aka Loli. Pada awalnya Mu Chen tidak tahu siapa yang dia maksud, hingga dia pun sadar kalau Raja adalah sebutan para murid yang berhasil mendapatkan penilaian level Raja. Hisuna mendengar dari kakaknya kalau Loli itu sangatlah hebat, jadi dia ini agak terkejut kalau Mu Chen memiliki hubungan dengannya. Mu Chen hanya memberitahu kalau mereka berdua adalah rekan satu tim. Tapi Xingling tidak percaya dan dia yakin kalau Mu Chen pasti tidak tahu apa yang Loli lakukan setelah Mu Chen dikeluarkan dari jalan spiritual. Xingling mulai menceritakan kalau di pos akhir jalan spiritual ketika para raja sedang merebutkan mahkota, Loli itu sudah menyerang Raja Suan. Loli sudah pasti terluka, namun dia itu juga berhasil melukai Suan. Hanya saja akibat lukanya, Loli kehilangan peluang untuk merebutkan mahkota. Beruntungnya Loli itu tidak terluka parah. Tapi dia mengatakan kalau nyawa Raja Suan seharusnya bukan diambil olehnya, melainkan milik Mu Chen. Benda semua itu membuat Mu Chen kesal karena Ji Suan sangat berani melukai Loli. Dia pemberi janji akan mengambil nyawanya. Selain itu mereka juga masih memiliki duel yang belum terselesaikan.
Jadi Munchen akan menunggu duel mereka di 5 akademi besar. Munchen juga cukup terkejut karena Loli telah mengambil tindakan itu hanya untuk dirinya saja. 在林路最，他受了重伤，他没有大碍，陆晨会亲自出手。就让我想不到，好。 Di sisi lain, Loli ini masih terus mencari keberadaan dari Munchen. Sedangkan Munchen dan teman-temannya telah sampai di lembah jamur Yin Yang. Baru saja sampai, mereka itu langsung melihat jamur Senpo Yin Yang. Sesuai dengan namanya, jamur itu tumbuh di tengah-tengah energi Yin dan juga Yang. Namun untuk mengambil jamur itu tidak akan semudah yang mereka pikirkan. Apalagi ada sebuah getaran pada tempat ini, yang mana itu ternyata berasal dari para monster terbang. Ini jugalah alasan mengapa Genji tidak berani kemari, karena lembah itu diisi oleh 3 monster level Senpo pas awal. Molly sadar betul kalau hanya Xingling dan Munchen saja yang bisa mengalahkan monster tingkat tinggi. Sedangkan mereka mungkin akan sangat kesulitan untuk bisa menghadapi salah satu monster. Terlihat kalau para monster itu sedang kelelahan dan memilih untuk tidur dulu. Munchen memberitahu mereka kalau dirinya bisa mengatasi ketiga monster itu sendirian. Hanya saja Xingling takut akan terjadi sesuatu kepada Munchen. Karena bagaimanapun, para monster itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan Gihei. Munchen sudah mengetahui hal ini, maka karena itulah dirinya berencana untuk menggunakan formasi tingkat 2. Hanya saja dia membutuhkan bantuan mereka dulu agar dirinya bisa menyusun susunan formasi. Hisonar juga menjelaskan kalau Munchen bermaksud meminta kakaknya untuk menarik perhatian dari ketiga monster itu, dan jangan sampai membuat mereka sadar kalau Munchen sedang menyusun formasi. Sejak awal, Xingling sudah tahu akan rencana dari Munchen, tapi yang dirinya khawatirkan apakah matrix spiritual Munchen bisa menghabisi ketiga monster tingkat tinggi itu. Apalagi pertahanan yang dimiliki oleh para monster itu sangatlah hebat. Munchen menenangkannya karena dia tahu apa yang akan dirinya lakukan. Jadi lebih baik mereka itu mempedulikan diri sendiri. Xingling pun meminta anggotanya untuk bersiap-siap, sedangkan untuk Hisonar diminta untuk tetap berada di sini. Karena jika dia menghilang lagi, maka Xingling berjanji akan menghukumnya. Hisonar paham dan akan tetap berada di sisi Munchen. Beberapa saat kemudian, Xingling pun mulai menjalankan rencana. Sedangkan Munchen meminta Hisonar untuk membantu dirinya. 没事，这3头。牧尘哥哥是想让你去级灵兽，高级灵长，再给我走丢了。还有个事情。 Di sisi lain bisa terlihat kalau Chucky ini sedang pergi ke lembah Yin Yang, yang tentu saja dirinya berniat untuk menemui Munchen. Kembali ke lembah yang mana secara perlahan, Xingling berusaha untuk mendekati jamur itu. Hanya saja ketika dirinya yang mengambil jamur, para monster menyadari kedatangannya dan langsung mengejarnya. Meskipun berhadapan dengan ketiga monster sekaligus, Xingling tidaklah takut. Hanya saja para monster itu sudah menyadari kalau Munchen sedang menyusun matriks spiritual. Jadi karena itulah Xingling harus berjuang untuk bisa melindungi mereka dari ketiga monster ini. Di saat Xingling sedang menyibukkan para monster, terlihat kalau Munchen sedang berusaha untuk menyusun formasinya. Tidak ingin kehadiran Munchen diketahui oleh ketiga monster, Xingling pun berusaha untuk menjauhkan para monster itu. Rencananya berjalan dengan sangat baik, yang mana kini ketiga monster itu mulai memfokuskan diri mereka untuk menyerangnya. Munchen harus segera menyelesaikan formasinya, karena jika tidak, Xingling akan dalam bahaya. Apalagi dia sadar betul kalau ketiga monster ini akan segera menggila. Xingling yang sudah sangat kewalahan hanya bisa membuat sebuah pelindung untuk menjaga dirinya. Dan harapan Munchen itu bisa segera menyelesaikan pembentukan matriks spiritualnya. Pada akhirnya, Munchen itu sudah berhasil menyusun matriks spiritual tingkat 2 yang diberikan oleh ayahnya. Di sebelah lain, Moling bersama dengan kelompok Qi memberikan bantuan kepada Xingling dan membuat para monster itu menjauh dari mereka. Dengan berkumpulnya para monster itu, maka Munchen pun segera melancarkan serangan untuk bisa mengalahkan mereka. Dengan matriks roda emasnya, Munchen pun berhasil membuat ketiga monster itu panik. Tapi karena ini belum bisa menghancurkan pertahanan mereka, maka Xingling pun mengajak kelompoknya untuk memberikan bantuan kepada Munchen. Berkat kerjasama dari mereka, pertahanan dari para monster itu sempat berhasil dihancurkan. Hanya saja Munchen sadar kalau ini semua masih belum cukup untuk bisa mengalahkan ketiga monster. Maka karena itulah dia pun berencana meningkatkan serangan dari formasi roda emasnya. Serangan Munchen berhasil menghabisi salah satu dari 3 monster. Xingling memberikan pujian kepada kemampuan Munchen, tapi masih ada 2 monster yang harus dirinya hadapi.
Tidak membuang waktu lagi, Munchen pun kembali melancarkan serangan dari formasi roda emasnya. Seberapa keras pun para monster melancarkan serangan, Munchen tak akan bisa mereka hentikan, dan pada akhirnya mereka pun berhasil Munchen habisi. Melihat semua itu, teman-temannya pun mulai memberikan pujian kepada Munchen. Hanya saja di sini Xingling tidak bisa merasakan kehadiran dari adiknya. Sedangkan Yoyoku juga memberikan pujian kepada Munchen. Tapi kekuatannya itu telah menyebar, yang mana hal itu menyebabkan serangannya tidaklah maksimal. Dan benar saja, serangan Munchen itu ternyata belum bisa menghabisi dua monster. Para monster ini kembali bangkit yang seakan-akan mereka tidak terluka. Kedua monster itu pun akan kembali mengincar Munchen karena dia tak berani melukai mereka. Untung saja Munchen itu masih memiliki Hysuner. Sejak awal Munchen sudah mengira kalau rencananya pasti tidak akan berjalan dengan baik. Jadi dia pun meminta Hysuner untuk membentuk sebuah matrix spiritual juga. Dan waktu yang diberikan oleh Munchen, ia pun berhasil membentuk matrix spiritual dan akan memberikan bantuan kepada Munchen untuk menghabisi kedua monster ini. Meskipun monster itu terus menghindar, tapi Hysuner tidak menyerah dan terus mengincar mereka. Hingga pada akhirnya serangannya pun berhasil dan membuat para monster sedikit oleng. Munchen pun akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi mereka dan matriks petir Jiutian. Pertahanan dari para monster itu sempat menahan petir Jiutian. Hanya saja ini tidaklah lama karena kekuatan dari matriks itu terlalu besar. Dan pada akhirnya membuat kedua monster itu tumbang. Kali ini ketiga monster sudah benar-benar dikalahkan dan tidak mungkin mereka bangkit lagi. Hysuner mencoba menanyakan kondisi Munchen dan dia itu juga meminta maaf karena dia tidak banyak membantu Munchen. Karena dia terlalu gugup dalam pertarungan. Munchen menenangkannya karena Hysuner sudah melakukan pertolongan dengan baik. Meskipun dia masih belum bisa menghabisi para monster itu, namun Hysuner sudah memberikan waktu kepada Munchen untuk bisa menyusun formasinya. Xingling memuji kehebatan dari Munchen. Hanya saja Munchen merasa kalau semua ini tidak akan berhasil tanpa bantuan mereka. Jadi dia pun akan memberikan esensi dari para monster ini kepada mereka sebagai tanda terima kasihnya. Jadi memudahkan mereka untuk mencari harta karun di dalam tempat itu. Selain jamur yin yang, di sana juga terdapat benda-benda berharga yang cukup langka. Dan bahan-bahan yang mereka dapatkan ini tentu saja bisa meningkatkan level mereka. Sedangkan untuk Munchen, tentunya dia akan mengambil jamur yin yang. Berhubung dirinya akan segera masuk ke dalam ranah Senpo, jadi Munchen meminta untuk memberikan jamur itu kepadanya. Dia pun berjanji akan membalas kebaikan dari kelompok Qi. Xingling tidak mempermasalahkan hal itu karena Munchenlah yang mendapatkan informasi dan juga telah menghabisi para monster. Jadi sudah pasti kalau benda itu adalah milik Munchen. Xingling juga meminta Munchen untuk tidak memikirkan balas budi. Karena benda berharga di sini sangatlah banyak. Walaupun tidak bisa dibandingkan dengan jamur itu, namun ini semua sudah lebih dari cukup untuk meningkatkan kekuatan mereka. Munchen sangat berterima kasih dan dirinya akan segera mengambil jamur itu untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah Munchen menyerapnya ke dalam simbol, dia juga akan memunikan jamur itu agar bisa masuk ke ranah Senpo. Xingling akan menjaga Munchen selagi mengumpulkan barang-barang yang berada di sini bersama dengan adiknya. Munchen yang menjadi lebih kuat agar ketika bertemu dengan Loli, dia itu tidak terlalu memalukan. Di sini Munchen tengah bersiap untuk menyerap jamur Senpo Yin Yang. Munchen begitu penasaran apakah dia bisa menyempurnakan hal ini atau tidak. Karena bagaimanapun Munchen sangat membutuhkan hal itu untuk melakukan penerobosan. Tak ingin membuang waktu lagi, Munchen mulai melakukan permurnian. Di sini dia sadar betul kalau jamur itu memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Saat juga Munchen pun melakukan proses pemurnian. Di sisi lain, Hysuner yang sedang asik farming merasakan aura spiritual yang begitu kuat, yang mana tentu saja ini berasal dari Munchen. Xingling memberitahu adiknya kalau saat ini Munchen sedang melakukan pemurnian pada jamur Senpo Yin Yang. Jika hal itu berhasil dirinya sempurnakan, maka Munchen akan naik ke ranah Senpo atau alam ilahi. Dan begini dia yakin Munchen itu akan menjadi murid baru terbaik. Hysuner begitu senang karena Munchen ini sangat luar biasa hebatnya. Tak begitu lama, Moling menghampiri mereka untuk memberitahu kalau dirinya menemukan beberapa ramuan ajaib yang kelihatannya sangat enak. Mendengar kata enak membuat Hysuner bersemangat dan akan ikut bersama Moling untuk mengambilnya. Agar nantinya Munchen itu bisa memasak untuk dirinya.
Hanya saja saat juga Xingling merasakan kehadiran dari seseorang. Dia juga tahu kalau orang ini cukup kuat, jadi dia meminta teman-temannya untuk selalu berhati-hati. Mereka harus melindungi Munchen karena saat ini dirinya sedang melakukan terobosan dan tak boleh diganggu. Xingling mengajak mereka untuk pergi keluar agar bisa menghentikan orang itu untuk mendekati Munchen. Di sisi Munchen, dia itu masih disibukkan dengan penerobosan yang harus dirinya lakukan. Nah, orang misterius yang Xingling rasakan tentunya ada Cuki. Baru saja masuk, dia itu langsung dihentikan oleh Xingling dan menanyakan siapa dia dan apa tujuannya kemari. Xingling sadar betul kalau pria di hadapannya sangatlah kuat karena berada di ranah Senpo fase menengah. Perhatian Cuki itu teralihkan kepada Munchen yang sedang asik melakukan penerobosan. Sebenarnya Cuki tidak tahu apa yang Munchen lakukan dan siapakah dia. Namun Isuner malah memberitahu kalau mereka tak akan membiarkan pria ini untuk mendekati Munchen yang sedang memunikan jamur Senpo Yin Yang. Berkat semua itu, Cuki pun tahu apa yang sedang Munchen lakukan. Hanya saja dia tidak peduli dengan jamur Senpo Yin Yang, karena tujuannya kemari ada untuk menantang Munchen bertarung. Xingling memintanya untuk menunggu karena saat ini Munchen sedang dalam kondisi kritis penerobosan. Jadi lebih baik Cuki itu menantangnya ketika Munchen berhasil meningkatkan kekuatannya. Namun jika Cuki berani untuk mengganggu Munchen, maka tentunya mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Untung saja Cuki ini adalah lelaki sejati, yang mana dirinya tidak ada niatan untuk menyerang seseorang yang sedang dalam proses promosi. Jadi dirinya akan menunggu Munchen selesai melakukan penerobosan, barulah dirinya menantang balik Munchen secara pribadi. Kembali kepada Munchen, yang mana dia itu merasa cukup kesulitan untuk bisa memunikan jamur Yin Yang. Pasalnya, kekuatan dari jamur ini begitu mendominasi dirinya. Hanya saja Munchen tak ada niatan untuk menyerah dan langsung saja menggunakan pagoda agung untuk menekan kekuatan besar ini. Yoyoku tahu betul kalau saat ini Munchen akan segera mengalami penerobosan karena Senpo. Hanya saja jamur Yin Yang memiliki energi yang begitu besar, jadi tidak mungkin bagi Munchen untuk bisa menyerap sepenuhnya dalam waktu yang singkat. Jadi Yoyoku pun berniat untuk memberikan bantuan kepadanya. Berkat Yoyoku lah kini Munchen tidak kesulitan lagi, karena sebagian kekuatan dari jamur itu telah diserap oleh Yoyoku. Munchen berterima kasih karena dia telah berbagi sebagian kekuatan spiritualnya kepada dirinya. Namun Yoyoku balasan kalau dirinya hanya ingin menyerap kekuatan dari jamur Yin Yang saja, dan tidak ada niatan untuk membantunya. Selain itu, Yoyoku yakin tidak mudah bagi Munchen untuk menerobos ke ranah Senpo. Nah, saat juga Munchen pun berhasil mengejutkan Yoyoku karena dia itu dengan mudahnya memunikan kekuatan dari jamur Senpo. Tak ingin berlama-lama lagi, Munchen pun segera melihat kekuatan spiritual dari jamur Senpo Yin Yang di dalam dirinya. Selain itu, Munchen juga ingin melihat apakah kekuatan spiritual ini bisa membantu dirinya dalam melakukan terobosan. Sekali lagi, Yoyoku dibuat terkejut oleh kehebatan Munchen karena dia itu sama sekali tidak kesulitan dalam pembuatan jiwa. Tidak butuh waktu lama bagi Munchen untuk berhasil membentuk jiwa atau senponya. Karena ini sudah selesai, dia pun langsung menyerap jiwa itu ke dalam tubuhnya. Seketika saja, kekuatan besar pun langsung mengalir ke dalam tubuh Munchen. Yang mana itu menandakan kalau Munchen telah berhasil melakukan terobosan ke ranah Senpo atau alam ilahi. Karena dia sudah berada di ranah Senpo, maka tentunya dia itu akan dapat mengendalikan roh untuk mengaktifkan indera spiritualnya secara spontan demi mencapai efek budidaya. Munchen yang penasaran segera mencobanya. Dia pun cukup terkejut karena ini sama persis dengan dirinya yang menggunakan pagoda agung secara langsung. Hanya saja dengan rangsangan pada tubuh dan melatih dan cara seperti ini, maka Munchen akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dalam latihannya. Hanya saja Munchen melihat ada sesuatu yang aneh dan berencana untuk melihatnya. Dia pun segera menggunakan pagoda agung untuk melihatnya secara langsung. Dan benar saja ada semacam tulisan di dalam tekniknya itu, yang mana Munchen berpikir ini adalah rahasia tersembunyi dari teknik pagoda agung. Munchen berusaha untuk mencari tahu rahasia dari kalimat ini yang memiliki arti tangan Buddha Vajra. Munchen sadar kalau kata ini baru saja muncul setelah dirinya mencapai ranah Senpo. Dia pun yakin kalau ini adalah sebuah pesan tersembunyi yang ibunya tinggalkan.
Munchen menjadi semangat karena teknik Pagoda Agung menyimpan begitu banyak misteri. Hanya saja teknik tangan Buddha Vajra hanya dapat memperkuat metode ofensif dari teknik Pagoda Agung. Nah, secara mengejutkan Munchen itu mulai mendekati Joyoku, yang membuatnya penasaran apa yang akan Munchen lakukan kepadanya. Munchen menenangkannya karena alasan dia mendekatinya bukanlah untuk memurnikan Joyoku, melainkan ingin menepati janjinya. Yang mana Munchen berjanji ketika dirinya berhasil mengendalikan naga bunga ini, maka dia akan melepaskan Joyoku. Hanya saja Joyoku masih belum percaya kepada perkataan Munchen. Tak begitu lama kita pun dibawa keluar, yang mana ketika Munchen baru saja bangun, dirinya langsung mendatangi teman-temannya. Mereka begitu senang karena Munchen telah berhasil menyelesaikan penerobosannya. Tidak lupa mereka juga memberikan selamat kepadanya. Hanya saja Chucky mengganggu kesenangan itu dan langsung saja memberikan tantangan kepada Munchen. Chucky mulai memperkenalkan dirinya dan memberitahu kalau dirinya berharap Munchen tak muncul lagi di hadapan Loli. Padahal itu Munchen pun yakin kalau Chucky juga pernah ikut serta di jalan spiritual. Hanya saja dia tidak mendengarkan perkataan Chucky. Bahkan sekelas Jisuan saja tidak didengarkan oleh Munchen, apalagi keroco seperti Chucky ini. Chucky mengakui kalau Jisuan cukup hebat, namun dia tidaklah takut kepadanya. Selain itu dirinya mengingatkan Munchen kalau dia bukan lagi si petaka darah. Bukan lagi si petaka darah, melainkan hanyalah orang lemah saja yang baru mencapai level Senpo. Jadi tentunya dia tidaklah pantas untuk Loli. Munchen tahu kalau Chucky ini menyukai Loli. Chucky membenarkan hal itu karena Loli pernah membantu dirinya dan juga pernah bersama dengannya. Hanya saja perkataan itu langsung ditertawakan oleh Munchen, karena dia tahu kalau Loli tidak pernah sekalipun menganggap kehadiran dari Chucky. Dan benar saja di jalan spiritual, Chucky itu pernah mengungkapkan perasaannya. Hanya saja Loli menolak karena dia mencintai Munchen. Sejak saat itulah dirinya mulai kesal kepada Munchen. Apalagi dia tidak suka ketika melihat Loli sedih hanya karena Munchen dikalahkan dan ditindas oleh orang lain. Xingling tak habis pikir bagaimana Loli mengenal orang aneh seperti Chucky. Tidak hanya dia saja, Munchen juga tak menduga kalau Chucky akan bertindak seperti ini. Di sini Chucky mengajak Munchen untuk berduel dengan dirinya, yang mana jika Munchen kalah, maka dia itu tidak boleh lagi muncul di hadapan Loli. Tapi Munchen merasa hal itu tidak akan mengubah perasaan Loli kepadanya. Chucky juga tahu hal itu, hanya saja dia tidak yang melihat Loli sedih lagi ketika melihat betapa lemahnya Munchen ini. Sebenarnya Munchen itu tidak ingin mendapatkan pengakuan darinya. Selain itu dirinya juga tidak niatan untuk membiarkan siapapun melukai Loli. Tapi bagi Chucky, Munchen saat ini tidaklah pantas untuk mengucapkan hal itu. Namun Munchen tak begitu peduli dan memilih untuk pergi saja. Begitu juga dengan teman-temannya yang menyusul dirinya. Chucky yang sudah terlanjur kesal segera melancarkan serangan kepadanya. Munchen maupun Chucky saling memuji kekuatan masing-masing. Xingling meminta Munchen untuk selalu berhati-hati karena lawannya kali ini cukup hebat. Munchen paham dan meminta Chucky untuk maju ke hadapannya. Saat juga pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Chucky terus saja meminta Munchen untuk mengeluarkan kemampuan aslinya karena Munchen yang dirinya kenal hanyalah si petaka darah. Selain itu dia juga tidak menduga kalau pria yang disukai oleh Loli adalah orang yang sangat penakut. Munchen tak begitu menanggapinya dan hanya fokus dalam bertarung saja. Hanya saja untuk menghentikan Chucky ini, dirinya harus menunjukkan kekuatan dia yang sebenarnya agar bisa membuatnya takut. Jadi pada akhirnya Munchen ini akan mulai serius. Dalam pertarungan itu sebenarnya ada perbedaan level yang cukup besar di antara mereka. Jadi Munchen yang baru saja berada di ranah Senpo akan cukup kesulitan. Hanya saja sepanjang pertarungan itu dirinya masih bisa mengimbangi kekuatan dari Chucky. Hingga akhirnya Chucky pun mengeluarkan teknik pamungkasnya untuk bisa mengalahkan Munchen. Meskipun dia telah menggunakan gelombang meteor, tapi Munchen dan mudah menghancurkan serangannya dan teknik segel kematian Shenluo. Selain itu dirinya juga langsung membawa segel spiritual untuk membuka matriks spiritual tingkat 2. Melihat hal itu membuat Chucky cukup terkejut, pasalnya dia baru tahu kalau Munchen adalah masa formasi tingkat 2. Munchen segera menggunakan matriks roda emasnya untuk menyerang Chucky. Walaupun ini adalah matriks spiritual tingkat 2, tapi nyatanya di hadapan Chucky itu bukanlah apa-apa. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat Moling terkejut. Hal ini cukup wajar karena Chucky sudah mencapai level Senpo fase menengah. Jadi tentu kekuatannya sangatlah mengerikan. Berbanding terbalik dengan Munchen yang baru saja masuk ke ranah Senpo.
Hanya saja Yusuner yakin kalau Munchen tidak akan kalah. Nah, di sini Chucky berencana untuk menggunakan kekuatan terkuatnya demi bisa mengalahkan Munchen. Dia menggunakan hal ini ada untuk menghormati kekuatan dari Munchen. Serangan Chucky memang terlihat menakutkan, tapi Munchen tidak takut karena jika dirinya tak bisa menang dari Chucky, lantas bagaimana dirinya bisa melindungi Loli. Nasa juga Munchen pun menggunakan teknik dari Pagoda Agung, dan juga langsung menggunakan teknik raksasa agung atau teknik Vajra. Kemampuan Munchen berhasil membuat Chucky terkejut, pasalnya tidak pernah ada orang yang berada di level Senpo fase awal memiliki kekuatan sehebat ini. Serangan yang Munchen lancarkan berhasil menghancurkan serangan dari Chucky, dan pada akhirnya dirinya pun berhasil menang. Sejak awal Molly sudah menduga kalau Chucky bukanlah tandingan untuk Munchen. Xingling pun mulai paham mengapa Loli begitu menyukai Munchen karena dia memang bukanlah orang sembarangan. Chucky yang sudah kalah mulai didatangi oleh Munchen, yang mana dia juga mulai mengakui kalau kekuatan Munchen memang sehebat yang dikatakan. Atas kekalahannya, Chucky pun memberikannya 7 simbol miliknya. Walaupun ini sangatlah menggiurkan, tapi Munchen menolak karena dia sama sekali tidak memiliki dendam kepadanya. Chucky juga mulai sadar kalau Munchen memang pantas untuk Loli. Tapi karena dirinya sudah kalah, jadi Chucky akan memberikannya matriks gajah naga kepadanya. Karena Munchen tak menerima simbol, jadi dia berharap matriks spiritualnya itu bisa dijadikan sebagai bayaran atas kekalahannya. Munchen tentu saja menerima hal itu karena ini adalah matriks spiritual tingkat 2. Berhubung mereka tidak memiliki urusan lagi, jadi Munchen pun ingin pamit pergi. Hanya saja Chucky menahannya. Berhubung Munchen sangatlah kuat, jadi dia pun mengajak Munchen untuk memburu monster tingkat surgawi bersama dengannya. Tawarannya itu tentu saja membuat Munchen terkejut. Shino berpindah ke sebuah tempat yang mana Loli dan kelompoknya sedang memburu satu monster tingkat surgawi. Karena di dalam lembah itu hanya ada satu monster, jadi Loli pun berencana untuk pergi sendirian, sedangkan kelompoknya diminta untuk menunggu di luar. Jika Loli berhasil mengalahkan monster tingkat surga itu, maka mereka akan menjadi orang pertama yang mencapai level 9. Namun temannya itu tidak yakin karena dia tahu kalau ada monster tingkat surgawi lainnya di sekitaran tempat ini. Bahkan rumornya para murid dari dunia becang sudah pergi ke sana. Selain itu mereka juga mendengar kalau Munchen itu juga telah pergi ke sana. Mendengar nama Munchen membuat Loli penasaran kemanakah dia pergi. Yang ternyata Munchen akan pergi ke lembah es. Mengetahui hal itu, dirinya pun berencana untuk pergi menyusul Munchen. Bahkan dia itu ingin melupakan kerabat mata satu yang sejak tadi mereka awasi. Loli memberitahu kalau tujuannya datang ke Akademi Becang adalah menemui Munchen. Jadi selama dirinya tak bisa bertemu dengannya, maka simbol tingkat 9 tidak ada artinya lagi bagi dirinya. Pada akhirnya Loli pun tetap pergi untuk menyusul Munchen. Di sini Chucky memberitahu kalau seminggu lalu dirinya ini menemukan lembah es yang sepanjang tahunnya selalu diselimuti oleh es. Dia mengambil risiko untuk masuk kemari karena dia merasakan ada begitu banyak benda berharga yang berada di dalam lembah itu. Hanya saja yang paling mengejutkan dirinya adalah tidak adanya jejak monster apapun pada lembah itu. Hal ini bisa terjadi karena di pedalaman lembah es ini terdapat monster penjaga. Sesaat kemudian, monster itu pun mulai menunjukkan tekanan energi spiritual yang mana hal ini hanya dimiliki oleh monster tingkat tinggi. Dan Chucky sendiri belum pernah merasakan kekuatan sebesar ini. Dia pun yakin kalau kekuatan spiritual itu berasal dari monster tingkat surgawi. Munchen yang mendengarkan hal itu agak terkejut, pasalnya dia tidak menduga kalau monster dengan level seperti itu berada di tempat ini. Chucky yang pernah bertemu dengan monster itu mulai menunjukkan lukisan dari monster ini kepada mereka. Molly sudah sangat lama berlatih juga penasaran dengan bentuk dari monster tingkat surgawi. Melihat gambar itu, seketika saja Yusuner menganggap kalau monster itu sangat jelek. Sedangkan untuk Munchen sendiri tahu kalau monster surgawi ini pasti berada di peringkat 80 besar dalam peringkat catatan Wanshou. Di antara mereka ada 50 monster yang mampu tumbuh sampai fase dewasa, yang mana itu mampu mengimbangi kekuatan Huatian bahkan ahli level Tongtian. Munchen yakin kalau Akademi Becang tidak mungkin menaruh monster semengerikan itu di tempat ini. Jadi jika mereka berhasil mengalahkan 5 monster besar, maka yang tersisa adalah monster ini saja. Munchen yang melihat ciri-ciri dari monster itu mulai yakin kalau monster tingkat surgawi ini adalah naga es yang berada di peringkat 73. Tentu teman-temannya sangat terkejut. Untuk Yoyoku sendiri memberikan pujian kepada kepintaran Munchen karena dia tahu banyak tentang monster ini.
Berhubung dia sudah berada di level Senpo, maka jika Munchen berhasil melakukan pengekstrakan pada naga es, maka bisa dipastikan kekuatannya akan meningkat. Karena itu ada kesempatan besar yang sangat menguntungkan. Karena ini adalah kesempatan yang besar yang sangat menguntungkan, jadi lebih baik Munchen tidak menyanyiakan kesempatan itu. Alasan Yoyoku bisa semangat ini karena dia hanya takut Munchen akan dalam bahaya. Jadi dirinya akan berusaha untuk memberikan bantuan sebisanya. Munchen mengajak teman-temannya untuk tidak melewatkan kesempatan besar ini. Selain itu, mereka juga tahu kalau naga es berganti kulit setiap 100 tahun sekali. Yang mana setiap dia ganti kulit, maka kemampuannya juga akan meningkat drastis. Setelah dia berganti kulit sebanyak 3 kali, maka naga es akan masuk ke fase dewasa, yang mana tentu saja kemampuannya akan sebanding dan ahli level Rongtian fase akhir. Jika monster itu memang berada di level itu, maka bisa dipastikan mereka tak akan bisa menang. Hanya saja Chucky ini pernah bertemu dan pergi dari hadapan monster itu. Maka masih ada kemungkinan kalau kekuatan dari monster ini masih berada di level Rongtian fase awal saja. Setelah mendengarkan analisis dari Munchen, Chucky pun berencana untuk mengambil resiko ini, begitu juga dengan Xingling. Hanya saja untuk Isuner dan juga Moling, mereka akan tetap tinggal dulu, sebab mereka akan berhadapan dengan monster yang sangat kuat. Jadi hanya level Senpo saja yang akan pergi. Selain itu Munchen juga yakin kalau para praktisi lainnya pasti sudah tahu tentang keberadaan dari monster ini. Jadi untuk malam ini mereka akan beristirahat dulu, karena besok hari kemungkinan besar akan terjadi pertarungan yang sangat sengit. Keesokan paginya kita pun dibawa ke lembah es. Sesuai dugaan Munchen sebelumnya, memang terdapat begitu banyak praktisi yang datang kemari. Wajar mereka mengambil resiko besar ini, sebab jika mereka berhasil mengalahkan monster itu, maka bisa dipastikan mereka bisa melanjut ke tahap selanjutnya. Selain Genji, terdapat begitu banyak orang yang namanya tidak kita ketahui. Untung saja ada Xingling yang tahu kalau si Guan juga datang kemari. Reputasi mereka di jalan spiritual cukup besar. Berhubung ada begitu banyak orang yang datang, maka bisa dipastikan kalau kehadiran mereka akan dirasakan langsung oleh naga es. Jadi selanjutnya mereka ini hanya tinggal menunggu saja pertarungan yang akan terjadi. Teman-teman si Guan berencana untuk bertindak karena tidak ingin keduluan oleh orang lain. Hanya saja si Guan menahan mereka sebab lembah es ini adalah area kekuasaan dari naga es. Jadi mereka tidak boleh bertindak gegabah sebab hal itu hanya akan merepotkan mereka saja. Jika yang membuat orang-orang itu kerepotan, maka mereka hanya perlu membuat keributan saja. Dan begitulah orang-orang yang berada di lokasi ini akan melakukan serangan secara bersama-sama kepada naga es. Setelah berhasil mengalahkan monster tingkat surgawi itu, si Guan penasaran siapakah orang yang berani menghentikan mereka dalam berebut esensi monster itu. Nasa juga dirinya pun melancarkan serangan yang menandakan pertarungan akan segera terjadi. Serangan yang si Guan lancarkan berhasil memancing naga es untuk keluar. Dirinya pun meminta teman-temannya untuk berhati-hati sebab monster itu akan keluar dari persembunyiannya. Pada akhirnya mereka semua pun bisa melihat wujud sebenarnya dari naga es. Munchen begitu terkejut ketika melihat sosok itu, karena monster itu memang berada di level Rongtian fase awal. Dia meminta teman-temannya untuk menyaksikan pertunjukan yang akan segera terjadi. Saya juga naga es pun mulai bersiap untuk bertarung. Aungan yang dikeluarkan oleh naga es berhasil membuat si Guan terkejut. Pasalnya dia tidak pernah menduga kekuatan naga es akan sebesar ini. Dia termasuk dengan para praktisi yang berada di sana mulai berusaha untuk melarikan diri. Hanya saja naga es tidak niatan untuk melepaskan mereka begitu saja. Para praktisi bisa dikatakan beruntung karena memiliki tanda simbol. Karena di saat mereka dalam bahaya, simbol akan mengeluarkan mereka dari tempat ini. Tapi dan itu menandakan mereka sudah tereliminasi. Munchen meminta teman-temannya untuk menunggu karena mereka harus mencari kesempatan demi mengetahui titik-titik lemah dari naga es. Di sebelah lain, si Guan menyadari kalau mereka tidak bisa kabur lagi. Ia pun mengajak semua orang untuk menghabisi naga es. Salah satu praktisi juga setuju dengan perkataan si Guan. Sebab mereka memiliki jumlah yang sangat banyak. Jadi mereka yakin bisa mengalahkan naga es. Sedangkan untuk esensi dari monster itu akan mereka bicarakan nanti. Saya juga para praktisi pun segera bersatu untuk mengalahkan naga es.
Sayang sekali combo serangan yang mereka lakukan tidak bisa mengalahkan monster itu. Namun meskipun begitu, serangan mereka sedikit berefek kepada sang naga es. Akibat serangan yang mereka lancarkan ini telah membuat naga es agak marah. Sedangkan para praktisi menjadi semakin bersemangat untuk bisa mengalahkannya. Saat juga mereka pun kembali melancarkan serangan. Namun naga es mulai melakukan sesuatu yang mana monster itu membentuk bongkahan untuk bisa menyerang para praktisi. Serangan itu pun berhasil membuat para praktisi panik dan mengalami luka yang sangat fatal. Bahkan Gising sendiri harus tereliminasi. Meskipun serangan ini sangat kuat, tapi nyatanya si Guan tidak takut dan mengajak para praktisi untuk melancarkan serangan balik kepada monster ini. Beberapa praktisi setuju dan bersama-sama melancarkan serangan kepada naga es. Munchen yang melihat hal itu merasa begitu takjub dengan pertarungan yang terjadi. Dia sadar betul kalau kekuatan naga es berada jauh di atas para praktisi. Namun perlu diingat juga kalau mereka ini memiliki jumlah yang sangat banyak. Jadi karena itulah naga es ini sangat kesulitan dalam mengalahkan mereka. Mungkin cepat atau lambat monster itu akan dikalahkan. Hanya saja sepertinya Munchen lupa kalau sejak tadi monster itu tidaklah serius. Dan ketika dirinya merasa sudah terpojok, dia pun mulai menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Siapa sangka kalau monster itu memiliki pergerakan yang sangat cepat. Si Guan meminta untuk tidak takut sebab mereka memiliki jumlah yang lebih banyak. Jadi mereka harus memanfaatkan hal ini dengan baik. Rencana yang si Guan lancarkan benar-benar efektif. Pasalnya kekuatan naga es berhasil terkuras cukup banyak. Nah, karena terlalu fokus menonton, Munchen dan teman-temannya hampir saja terkena serangan. Nah, ketika juga Munchen pun mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Pasalnya hawa dari tempat ini tiba-tiba saja berubah. Dia pun meminta teman-temannya untuk tidak bertindak dulu karena dinding di tempat ini tiba-tiba saja terasa sangat panas. Perasaan Munchen ternyata benar karena ketika juga sebuah larva pun muncul dari bawah tanah dan membuat semua orang panik karena tidak tahu apa yang telah terjadi. Larva secara tiba-tiba keluar dari tanah ini. Munchen yang melihat hal itu mulai menduga-duga kalau ada monster tingkat surgawi lainnya di tempat ini. Hal itu diperkuat dengan teriakan yang dilakukan oleh naga es kepada larva itu. Sesaat kemudian ada sosok monster yang muncul dari dalam larva. Yang mana ternyata dia adalah monster kadal api inti bumi yang berada di peringkat ke-70 catatan Wanzhou. Kemunculan dari monster ini benar-benar di luar dugaan mereka, karena monster tingkat surgawi kembali muncul. Mereka baru tahu kalau tempat ini akan terdapat dua monster tingkat surgawi. Selain itu, kedua monster ini sepertinya memiliki dendam kesumat. Alasan mereka tidak bisa merasakan keberadaan dari kadal api karena disebabkan dirinya yang bersembunyi di dalam inti bumi. Monster itu kemungkinan sudah merasakan pertarungan yang terjadi. Dan ketika merasakan kekuatan naga es yang berkurang, dirinya pun keluar untuk menghadapi naga es. Dan kondisi yang telah menjadi seperti ini, tentu saja Munchen menyarankan teman-temannya untuk kembali menunggu. Sebab pertarungan akan terjadi di antara kedua monster itu. Munchen yakin kadal api dan juga naga es bukanlah rekan, melainkan musuh bebuyutan. Chucky sependapat dengan Munchen karena bagaimanapun para monster tingkat surgawi akan saling memakan satu sama lain. Dan begitulah mereka bisa mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Saat juga pertarungan pun terjadi di antara mereka. Para praktisi yang menyadari mereka tidak akan bisa menang menghadapi dua monster sekaligus memutuskan untuk mundur saja. Sedangkan untuk Munchen diminta Jiuyoku untuk mengalahkan dua monster ini. Tapi tentu saja ini agak sulit untuk Munchen lakukan. Jiuyoku paham hanya saja dia meminta Munchen untuk mencari kesempatan, sedangkan sisanya dialah yang akan melakukannya. Munchen paham dan saat juga mereka pun melihat pertarungan sengit yang terjadi di antara dua monster surgawi ini. Dalam pertarungan itu, kadal api bisa dikatakan lebih unggul, sebab dirinya masih memiliki kekuatan yang besar. Sedangkan naga es sendiri kekuatannya sudah terkuras cukup banyak ketika berhadapan dengan para praktisi. Jadi sudah sangat wajar jika naga es terdesak dalam pertarungan ini. Munchen juga menyadari hal itu karena bisa dikatakan naga es sudah kehilangan setengah dari kekuatannya sebelum bertarung dengan kadal api. Melihat pertarungan yang timpang sebelah, Chucky menanyakan pendapat dari Munchen tentang kapan mereka bergerak.
Munchen meminta untuk tetap menunggu karena mereka harus mencari kesempatan yang pas. Hanya saja ketika juga naga es ini berusaha untuk melarikan diri dari serangan kadal api. Melihat dirinya yang kabur, kadal api tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Begitu juga dengan Munchen dengan kelompoknya yang akan terus mengejar mereka. Gihai yang melihat kehadiran dari Munchen segera memberitahu Si Guan kalau itu adalah Munchen si petaka darah. Mereka yang tidak ingin esensi monster itu jatuh ke tangan Munchen bergegas untuk mengejarnya. Hanya saja episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya, yang mana Munchen dan yang lainnya terus melakukan pengejaran kepada naga es dan juga kadal api. Pertarungan sengit akan terjadi di antara kedua monster itu. Hanya saja yang menang tentu adalah Munchen. Jiuyoku yang saat ini mendapatkan esensi dari kedua monster itu akan melakukan segala cara agar bisa mendapatkannya. Bahkan Si Guan yang berencana untuk menghentikan semua itu akan Munchen kalahkan, hingga pada akhirnya kita pun bisa melihat kalau Jiuyoku berhasil mendapatkan kedua esensi monster tingkat surgawi ini. Seketika saja kekuatannya pun meningkat dan kini Munchen pun mampu membuka sangkar bunga yang telah mengurung Jiuyoku. Kemungkinan besar mereka berdua akan menjalin sebuah ikatan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.